Baik, hari ini kita akan melanjutkan untuk skill yang kedua. Nama skill yang kedua tadi sudah saya sampaikan di grup WA. Nah, penjelasannya skill 2 itu seperti apa adalah seperti ini adik-adik semuanya. Ada yang namanya bahasanya masih di sentences one clause. Artinya masih kita itu masih membahas satu pola kalimat tunggal subjek predikat objek. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin bahwa soal TOEFL itu banyak urusannya ada di sini, subjek dan predikat. Kalau ini nanti ditanyakan patokannya adalah ini, atau kalau nanti ini yang ditanyakan adalah patokannya predikat, atau bahkan dua-duanya ditanyakan. Nah, ini nanti di tengah-tengah untuk skill yang kedua itu ini mengurusi hal-hal yang ada di antara subjek dan predikat. Nanti ada yang namanya object of preposition. Oke, skill yang kedua itu adalah subjek dan predikat. Saya buat kalimat begini, dijeda oleh yang namanya object of preposition. Jadi nanti ada subjek, ada predikat yang nanti akan diganggu. Jadi ada subjek, sudah Anda pahami kemarin, ada predikat, lagi-lagi nafasnya soal TOEFL itu banyak sekali adik-adik diminta untuk mencari. Kalau enggak mencari subjek, ya mencari predikat. Nah, logika anak-anak Indonesia, subjek dan predikat itu kan selalu berdekatan, selalu nempel. Subjek itu selalu dengan predikat. Ternyata di soal TOEFL tidak demikian. Antara subjek dan predikat itu ada penjeda. Di sini nanti ada 4 penjeda. Skill yang kedua, ada penjeda skill yang ketiga, ada skill yang keempat, ada yang skill yang kelima. Jadi penjedanya subjek dan predikat itu nanti kita pelajari di skill 2 hari ini, skill 3 untuk pertemuan berikutnya, skill 4 untuk pertemuan berikutnya, skill 5 untuk pertemuan berikutnya. Itulah kenapa adik-adik semuanya yang namanya kalimat itu bisa panjang gara-gara ada 4 skill ini yang mengganggu Anda. Yuk kita cek penjelasannya begini. Nah, ada yang namanya subjek dan predikat itu nanti dijeda oleh yang namanya object of preposition. Apa itu object of preposition? Penjelasannya begini. Anda sudah tahu mungkin bocorannya kalau yang namanya object of preposition itu polanya adalah begini. Ah, ini dia. Anda tahu bahwa ini adalah kata benda, kata benda, kata benda semuanya. Ini kata benda, ini kata benda, ini kata benda, semuanya sebenarnya kata benda. Nah, semuanya sebenarnya kata benda. Hanya saja kalau yang pertama namanya adalah common noun, pronoun, gerund, noun phrase, dan sebagainya. Dan Anda harus tahu bahwa yang namanya benda itu kalau nggak menempati subjek, ya menempati objek. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan memahami yang namanya benda sebagai objek, sebagai ini, nak. Ya, jadi ada object of proposition, preposition. Benda-benda ini yang nanti diawali preposisi, yaitu on, in, of, about, dan seterusnya.
Jadi preposisi-preposisi ini nanti letaknya di depannya benda-benda yang ada di sini. Sebentar, saya mau menjelaskan. Anda tahu yang namanya objek itu satu, pasti kata benda. Itu yang pertama. Yang namanya objek itu Anda harus tahu bahwa letaknya di belakang. Namanya saja objek. Nah, ini di belakangnya apa? Ini nanti di belakangnya preposisi. Contoh, kalau saya punya on the table. Nah, ini dia. Object of preposition itu yang ininya. Ini namanya benda. Karena dia letaknya di belakangnya preposisi, maka dia disebut sebagai objek. Ya, ini preposisi. Nah, berarti benda yang ada di sini ini namanya objek. Objek dari apa? Objek dari preposisi. Maka nama skill yang kedua ini nanti adalah object of preposition. Bahasa mudahnya adanya kata benda, yaitu contohnya ini, yang letaknya di belakang preposisi. Itu namanya object of preposition. Istilahnya saja dalam bahasa Inggris mentereng. Pemahamannya adalah, oh ada kata benda yang letaknya di belakang preposisi. Ini namanya object of preposition. Saya lanjutkan penjelasannya. Semoga itu bisa membuat Anda tercerahkan. Oh, object of preposition itu sederhananya adanya preposisi, yaitu ini yang diawali oleh kata benda. Soal kayak gini sering muncul, adik-adik. Nah, saya lanjutkan. Yang benda-benda ini kita kasih simbol X. Nah, pokoknya benda itu kita simbol X, yang preposisi kita kasih simbol otomatis Y. Maka nanti Anda harus peka. Lagi-lagi saya pakai kata peka. Bahwa yang namanya object of preposition itu adalah Y, yaitu ini, preposisi, yang diikuti oleh X. X ini kan benda. Nah, ini dia, preposisi ditambah benda. Lagi penjelasannya. Fokuslah bahwa X bila diawali Y tidak akan bisa menjadi subjek. Lagi, bila nanti X diawali Y, bila benda diawali preposisi, dia tidak akan menjadi subjek. Tidak bakal bisa sampai kiamat. Contoh, saya buatkan contoh dulu. Misal, the table is expensive. Coba adik-adik perhatikan. Ini predikat kan? Anda harus tahu, Anda harus ingat bahwa ini adalah predikat, nak ya. Terus ini adalah subjek. Nah, ini bisa benda yang ada di sini ini bisa dijadikan subjek. Tapi benda yang di sini ini bila Anda kasih yang namanya preposisi, semisal saya tambahkan di sini on, misalkan seperti itu, kalimat ini akhirnya menjadi on the table is expensive. Maknanya apa ya? Orang akan bingung mendengar kalimat Anda kalau Anda tambahkan on the table. Sebelum ada on, tadi punya makna. Sebentar, saya ganti warna dulu. Kalau ini tadi, nak, ini meaningful.
punya makna atau bermakna. Punya makna itu berarti lawan bicara kita paham. Tapi kalau nanti diawali dengan on, maka kalimat ini nggak bisa. Kalimat ini menjadi meaningless. Saya taruh di sini, mohon maaf. Kalau ada on, kalimat itu menjadi meaningless. Tidak punya makna gara-gara preposisi itu. Jadi kesimpulannya, subjek tidak akan bisa diawali preposisi. Kalau ada kata benda, kok diawali preposisi, dia tidak akan bisa menjadi subjek. Jadi nanti jangan mencari subjek itu yang di depannya ada preposisi. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, tetapi bila X, yaitu benda, tidak diawali Y, tidak diawali preposisi, dia bisa menjadi subjek. Nah, ini tadi, the table ini tadi, ini bisa jadi subjek karena tidak diawali oleh preposisi. Maka kita lanjutkan penjelasannya. Nah, ada pola begini, nah. Anda perhatikan arah panah yang sudah saya siapkan. Ini adalah disebut sebagai predikat. Masih ingat predikat itu berupa apa saja? Masih ya? Berupa model, yaitu will dan seterusnya. Berupa to be, yaitu is, am, are. Berupa verb. Ini harus selalu diingat. Misalkan go, saya bilang gitu. Berarti ini adalah predikat karena ada to be. Nah, predikat ini tidak atau penentunya bukan yang ada tanda lingkaran ini, yang ada garis itu. Bukan, karena apa? Predikatnya bukan, maaf, subjeknya bukan ini, karena diawali oleh ini kan. Berarti kalau saya lanjutkan, ini adalah object of preposition. Jadi penentu predikat ini bukan tulisan ini, bukan tulisan ini. Meskipun di sini ada kata benda, yaitu radio broadcasters. Gara-gara ada kata by, ya, maka dia disebut sebagai object of preposition. Jadi lingkaran ini sampai sini, ini namanya object of preposition atau OOP. Berarti Anda harus tahu ini adalah preposisi. Begitu. Terus penyebab predikat ini apa? Penyebabnya adalah ini, nah. Tetapi penentunya adalah benda ini. Nah, coba jamak atau tunggal? Jamak. Makanya di sini pakai PY. Jadi ini boleh dicoret biar nggak mengganggu. Kalau ini sudah Anda coret, berarti ini disebut subjek, ini disebut predikatnya. Nah, jadi adanya ini itu mengganggu pertemuan antara subjek dan pertemuan predikat. Coba kalau ini tidak ada. Kalau ini tidak ada. Kan tulisan ini langsung ketemu tulisan ini. SP langsung. Nah, inilah yang Pak Irul bilang, ini namanya pengganggu. Pengganggu. Nanti Anda tinggal cari pengganggu. Nah, pengganggu inilah yang berupa object of preposition. Ini baru pengganggu yang pertama. Berikutnya, kita cek. Yuk, kita lihat. Apakah bisa ini jadi subjek? Dia tidak bisa jadi subjek. Dia disebut object of preposition karena diawali oleh in, diawali oleh ini. Jadi dia bukan subjek. Kalau seandainya ini tidak ada, baru bisa dijadikan subjek. Gara-gara ada in, maka nggak bisa dijadikan subjek. Berikutnya, ini juga, oke, sorry.
ini tidak bisa dijadikan subjek gara-gara ada preposisi in. Berikutnya, ini juga nggak bisa disebut subjek. Ini disebut object of preposition gara-gara ada tulisan ini, preposisi. Oke, maka kalau dilanjutkan penjelasannya tidak bisa jadi subjek. Ini adalah predikat. Ini predikat berupa verb 2. Iya kan? Ini kan verb 2 ini. Nah, kalimat ini, sorry, tulisan ini tidak bisa disebut kalimat. Karena apa? Karena tidak ada subjek. Ini kalimat yang salah, gitu maksudnya. Jadi, jangan pernah membuat subjek itu yang berasal dari prepo plus benda. Tidak akan pernah ada subjek yang berupa preposisi ditambah benda. Seandainya ini tidak ada, baru bisa benda ini jadi subjek. Tapi kalau ada ini, tidak bisa. Yuk, kita cek kalimat-kalimat yang ada di sini. Nah, Anda perhatikan. Coba, kalimat pertama mulai dari sini sampai sini dulu. Oke, siapa yang mau berpartisipasi? Mana preposisi di kalimat yang ada tanda kurungnya? Siapa yang mau menjawab? Preposisinya yang mana? Hayo. Antara sungkan ini, bukan nggak bisa, saya yakin Anda bisa. Nah, yang namanya with itu preposisi. Oke, ada yang chat, nggak apa-apa. Saya cek with-nya, oke, makasih Mbak Naura. Ini adalah prepo. Terus, the red backpack, ini adalah bendanya. Inilah yang disebut sebagai pengganggu. Maksud saya begini loh nak, ketika nanti Anda membaca, Anda ini nanti kan habis ini kuliah. Kuliah itu baca buku. Buku-bukunya nanti tulisannya panjang-panjang kalimatnya. Maka Anda membaca buku-buku nanti sampean harus tahu. Ini boleh sementara diabaikan. Sementara diabaikan. Loh, tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya agar Anda menemukan inti kalimat atau kalimat inti. Kalimat intinya apa? Ya sudah, ini Anda coret dulu, Anda abaikan dulu. Kalimat inti itu adalah subjek dan predikat objek. Boleh keterangan kalau ada. Ini inti kalimat. I love you every time. Oke, misalkan gitu. Nah, intinya adalah I love you. Intinya ini ada subjek, intinya ini ada predikat. The library itu adalah objek, ini adalah keterangan. Kalimat intinya berarti Anda paham. Untuk kalimat pertama dulu. Anak laki-laki itu masuk perpustakaan dengan diam-diam. Intinya ada anak laki-laki masuk perpus. Cara masuknya gimana? Dengan diam-diam. Intinya cuma begitu. Inti kalimatnya. Anak laki-laki itu tadi pakai apa, bawa apa, itu hanya informasi tambahan. Nanti kalau Anda baca modul kuliah Anda, kalau ada ini ini nanti disebut sebagai tambahan atau penjelas saja. Penjelas itu kan hukumnya sunnah. Sunnah itu boleh dihilangkan.
Ini kenapa Pak Irul tegaskan? Karena sampai nanti kalau kuliah, udahlah pasti banyak buku bahasa Inggrisnya. Minimal artikel sekian lembar dari dosen Anda, Anda diminta untuk memahami. Dosen Anda nggak mau tahu, nak. Karena mahasiswa itu sudah dianggap bisa berpikir. Cara menerjemahkannya bagaimana, dosen nggak mau tahu. Makanya dosen kadang-kadang ngasih tugasnya ugal-ugalan. Maka harus selalu siap makan dulu sebelum kuliah. Dosen Anda ugal-ugalan. Ini serius ini ya. Oke, saya korbannya masalahnya. Oke, yuk kalimat kedua yang ini sekarang. Ini berarti boleh dihilangkan. Ini prepo. Ini adalah the front desk. Ini adalah objek atau bendanya. Berarti ini penjelas. Berarti intinya the librarian ini subjek. Coba Anda lihat subjeknya berapa? Satu kan? Tunggal kan? Oke. Sayang sekali ini verb 2 ya. Ini verb 2 ini. Ini verb 2. Ini predikatnya. Kalau verb 2 ya pasti sama. Orang subjek tunggal maupun subjek jamak kalau verb 2 itu pasti sama. Oke. Lagi ini nak. Help. Nah ini dia. Ini OOP, boleh Anda hilangkan. Nah, ini adalah subjek, ini adalah predikatnya. Lagi-lagi, ini adalah apa? OOP. Nah, ini subjek, ini predikatnya. Tuh, predikatnya pakai word, berarti kan PY, gara-gara subjeknya jamak. Dan seterusnya ini juga, tuh kan, ini adalah OOP. Sengaja saya buatkan kalimat-kalimat yang sama. Namanya bab atau skill yang kedua. Skill yang kedua itu adalah OOP. Yuk kita latihan soal sekarang. Ha, hati-hati. Triknya, triknya itu nanti sebentar. Triknya begini, nak. Langsungnya nanti adalah temukan preposisi untuk soal ini loh ya. Terus yang kedua, triknya adalah tengok tengok ke kiri, tentukan tunggal atau jamak. Kalau tunggal resikonya PX, PX itu mengandung huruf S. Kan begitu untuk pertemuan pertama kemarin. Predikatnya nanti mengandung S. Kalau nanti subjeknya jamak, ya tentukan subjek jamak atau tunggal. Kalau jamak PJ, PJ itu tidak ada huruf S. Dan ini kita temukan di soal ini preposisinya adalah yang off. Udah nak, tengok ke sini nak. Hep. Nah, berarti kan tunggal. Kalau tunggal berarti jawabannya mana? Ini untuk ini PJ atau PX? Ini adalah PJ. Salah. Ini sudah ada subjeknya. Ini padahal subjek. Ini kan subjek ini, nak. Ya. Jadi tengok ke kiri, tentukan subjek. Nah, ini subjek. Soal ini sudah punya subjek. Jadi ini salah, nggak boleh double subjek. Contoh, Susi, she love me. Kan salah kalimat seperti ini. Subjeknya ada dua, orang yang sama. Ya salah satu hilangkan dong. Berarti kalau ada soal kayak gini, ini nggak boleh, nak. Nggak boleh, karena sudah ada subjek di soal. Yaitu tepat sebelum preposisi ini. Gitu ya caranya ya. D, jawaban D salah. Karena kalau ada verb in, ya harus ada to be. Nah, to be-nya kan nggak ada, berarti ini salah. Nah, ternyata soal ini jawabannya A. Gara-gara apa ini? Ya gara-gara ada, ini dia, model. Nah, hati-hati. Kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan pertama,
Saya bilang begini, bila nanti ada verb 2, ada did, ada had, verb 3, ada model. Oke, ini bisa dipakai oleh all subject. All subject itu dibagi dua kan, yaitu subjek tunggal maupun subjek jamak. Berarti semuanya boleh pakai ini. Nah, ini kan subjeknya subjek tunggal. Boleh pakai model? Boleh. Berarti jawabannya yang ini betul. Seandainya sebelum preposisi of ini ada jamak, boleh pakai model? Boleh. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Soal apa ini yang hilang? Coba cek. Yang hilang apa di soal ini? Oke, yang hilang subjek atau predikat? Nah, gitu dulu pertanyaannya. Di soal ini, Nak, yang sudah ada apa? Subjek atau predikat? Predikat. Nah, ini dia. Berarti soal ini sudah punya predikat. Oke. Maka yang hilang apa? Yang hilang subjek. Dan hati-hati, preposisi plus benda. Oke, jadi gini. Nah, ini rangkuman. Yang namanya skill 2 itu nanti polanya selalu seperti ini. Ada subjek, ada prepo plus benda, ada predikat. Prepo plus benda ini namanya adalah OOP. Boleh dong saya tulis begini juga pola kedua ini. Skill yang kedua polanya subjek plus OOP plus predikat. Nah, boleh Anda hafal yang ini, boleh Anda hafal yang ini. Tapi saya sarankan yang pertama saja. Coba, ini predikat. Ini apa nak namanya nak? Ini namanya adalah benda. Oke. Terus yang hilang apa? Berarti yang hilang, nanti hati-hati cuma ngamati gini aja. Yang hilang ini Pak. Ya sudah silakan Anda cari. Jawabannya yang mana? Jawabannya Anda apa sebut? Sebentar. Saya ganti warna. Anda sebut apa ini? Ini prepo, Pak. Iya dong, prepo ini, preposisi. Terus, the city, ini adalah subjek, Pak. Ya sudah, ini kan yang hilang. Ini kan yang hilang. Berarti jawabannya adalah yang A. Tetapi adik-adik semuanya, Anda akan kesulitan mengerjakan soal seperti ini bila Anda tidak tahu mana predikat. Bila Anda tidak menyadari bahwa ini adalah predikat, Anda akan kesulitan. Maka please, tolong selalu ingat predikat. Ulang lagi ya, predikat itu kan berupa model, berupa to be, berupa verb. Tulisan ini akan selalu saya sebut untuk kedepannya. Karena TOEFL itu ya urusannya banyak tanya ini, nah. Predikat itu. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Ya. Oke. Pak, biologi itu apa? Saya ganti tanya. Ini ditulis huruf apa? Ini ditulis huruf besar, Pak. Huruf besar itu namanya apa? Huruf besar itu namanya proper noun. Berarti kalau sudah ditulis huruf besar, sampean harus tahu, oh ditulis huruf besar, pasti benda. Proper noun itu kan nama diri, ringin, contong. Nah, kadangkala proper noun pun sampean nggak tahu artinya, nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu bahwa dia adalah kategori benda. Kalau dia kategori benda, berarti di sini apa di sini? Kan preposisi yang hilang. Kalau di sini sudah preposisi,
Berarti di sini apa? Ya subjek. Ingat ya, nama Anda sendiri saja kadang-kala nggak tahu artinya. Nama Anda itu kan proper noun. Ditulis huruf besar kan nama Anda. Oke, kalau nama saya tahu artinya. Khairul Huda itu petunjuk yang bagus. Makanya saya jadi tentor. Menunjukkan Anda kepada poin-poin ilmu. Oke. Loh, Pak, saya nggak tahu namanya, nama arti saya, arti nama saya, Pak. Ya, nggak apa-apa lah. Kan ringin contong juga nggak tahu artinya apa ringin contong itu. Ringinnya dicontong gitu. Oke, kita nggak tahu. Wes, lanjut. Come on. Coba. Saya tanya, kalau bisa bersuara ya nggak apa-apa ya. Bersuara. Nah, ini apa namanya, Nak? To be. To be itu di bagian dari apa? Betul, itu to be, betul. To be itu bagian dari apa? Predikat nggak sih, Pak? Ini dia tadi. Nah, ini dia. To be itu bagian dari predikat. Betul jawaban sampean. Betul bahwa ini adalah sudah hampir bocor ini, hampir saya tulis. Oke. Berarti kalau ini predikat, ayo ini disebut apa? Ayo, ayo. Menurut menurut skill 2 loh ya. Menurut skill 2 disebut apa? Benda. Oke. Berarti yang hilang apa di sini? Cek Subjek sama dan preposition. Apa? Subjek sama preposition. Iya, subjek dan preposisi. Nah, kalau ini digabung, kan OOP. Soal itu sering yang dihilangkan bagian dari OOP. Bagian dari OOP itu kan prepo plus benda. Ini dibawa ke soal, ke jawaban, digabung dengan subjek, ini ditaruh di soal. Begitu nak polanya, nak. Digabungkan dengan predikat. Kan jahat sekali yang bikin soal ini. Coba sebentar. Ini loh polanya. Nah, ini dia. Loh kan, N ditambah P. Ini pasangannya N, yaitu prepo, digabungkan dengan S. Berarti kan Anda tinggal mencari subjek ditambah prepo. Mana jawabannya? Do. do. Jawabannya yang do. Artinya tahu? Enggak penting pada saat tes lo ya. Pada saat tes lo ya. Enggak penting tahu artinya. Yang penting jawabannya benar. Di awal-awal kuliah Anda nanti ada tes seperti itu. Dah, pokoknya sampai yang tahu ini, oke, sampai yang tahu predikat itu apa saja, sampai yang tahu subjek itu apa saja, sudah. Anda nggak kena beban menerjemahkan. Udahlah, percaya sama Pak Irul. Tapi nanti kalau pas kuliah, sudah kuliah, dosen Anda memberi materi, terus itu dalam bentuk artikel 10 lembar, ya sudah, silakan nikmati. Karena kan Anda yang ingin jadi mahasiswa. Siapa suruh? Siapa suruh? Enak-enak jadi anak SMA kok sampai pengen kuliah. Tuh, nanti ini, 10 lembar. Wis, nggak usah nyari-nyari Pak Irul. Kalau nyari-nyari Pak Irul biasanya minta tolong. Pak, please help me, Pak. Oke. Tapi nggak apa-apa. Silakan nanti kalau Anda sudah jadi mahasiswa, hubungi saya bantu. Apa yang bisa saya bantu, insya Allah. Serius ini. Ya, tapi ojo nggak ada, nak. Oke. Come on. Hap. Apa ini ya? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Apa yang hilang? Sangar soal ini. Ayo, apanya yang hilang? Tadi polanya gimana pola skill 2?
Pola skill 2 gimana? Subjek plus sebentar. Preposisi plus noun, ini pasangan nak ya, sudah pasangan hijau-hijau itu, merah-merah ini pasangan. Nah, udah. Ayo, yang hilang apa yang hilang? Atau yang ada apa yang ada? Ini ada? Ada enggak? Subjeknya ada? Ada, Pak. Ada. Saya tulis ada. Oke, begini cara ngajarnya nak, harus begini nak. Nah ini ada nak. Ada. Ada atau tidak? Tidak ada ya. Di dalam soal lo ya, maksud saya ya, di sini lo ya. Tidak ada kan? Oke. Terus ini tidak ada juga. Tuh, jahat sekali. Ini ada enggak ini di dalam soal? Ada enggak? Predikat. Ayo, masih ingat nggak predikat itu berupa apa saja? Tuh kan, lupa Ada. predikat apa? Mana predikatnya? Full. Hah? Full. Ah, jangan-jangan pacar sampean namanya Saipul ini. Ah, se. Nggak apa-apa. The book. Kenapa ada the? Ya karena di sini ada benda. Jadi the itu pasti mengawali apa, nak? The itu pasti ngawali apa? Ngawali benda. Berarti ini benda, bukan. Bukan. Ayo, predikat tadi berupa apa saja? Model, to be, verb. Ada nggak di sini model to be verb? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti predikatnya juga tidak ada. Tuh, hilang 3 tuh. Nih, hilang. Tidak ada di soal. Berarti ada di jawaban. Paham maksud saya? Berarti nanti di sini Anda cari prepo, benda, plus predikat. Paham maksud saya? Cara menghakimi jawaban, coba. Ini kan prepo tuh, nak. Pasti di sini nanti prepo toh. Nah, tengok ke sini, nak. Ah, tunggal atau jamak? Cari tepat sebelum prepo. Subjek itu. Bukan yang ini. Tapi tepat sebelum preposisi. Subjeknya tunggal atau jamak? Ini subjek tunggal. Sebentar. Kok bisa tahu Pak kalau ini subjek? Ya kan kita sudah bilang ini kan subjek. Kalau subjek berarti pasti setelah subjek hukumnya apa? Diikuti prepo toh? Ya berarti di sini nanti tepat di sini prepo. Maka jamak atau tunggalnya cukup lihat kata tepat sebelum prepo. Tunggal Pak. Kalau tunggal PY atau PX? PX itu mengandung S. Ini jamak salah. Ini tidak ada predikatnya. Ini tidak ada predikatnya. Predikat tidak ada. Ini juga bukan. Ini adalah benda. Maka jawabannya jelas yang B, adik-adik. Dari sini ada yang bertanya enggak? Mbak Naura, tanya enggak Mbak Naura? Silakan, enggak apa-apa, nak. Tidak, Pak. Oke, kita lanjut ya. Berarti jawabannya B, gara-gara ada is. Is itu kan gara-gara ini. Oke, next. Ups. Hmm. Mana preposisinya? Soal ini saya munculkan lagi subjek plus
Prepo plus N plus P. Ah, mana subjeknya? Ya sudah cari prepo. Ini prepo, Pak. Berarti kan ini. Berarti ini apa ini? Hah? Ini subjek. Hakimi, tunggal atau jamak? Please. Tunggal atau jamak subjeknya, asisten? Tunggal. 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 PY atau PX? PX. PX. Jawabannya mana? Duh, kok masih nggak berani? Sudah punya subjek belum soal ini? Sudah. Berarti jawaban A salah. Nggak boleh ada dua subjek dong. Berarti jawaban A salah. Oke. Jawaban yang benar adalah ini. Coba, ini kita coret. Seret. Sudah, coret. Ini mulai dari sini, sorry. Mulai dari sini. Ini kan yang boleh dicoret tadi, nah. Berarti jawabannya adalah yang is. Ini there, nggak boleh. Kan sudah ada subjek. Halo Mbak Sinta Laura SMA Mojo Agung. Oke, next. Sip. Tuh kan panjang soalnya. Terus gimana ini Pak? Gini nak. Nah tadi pola skill 2 tadi gimana? Pola skill 2 subjek plus prepo plus apa? Noun. Noun plus Predikat. yes. Ini pola yang pertama. Dan ternyata boleh dipindahkan yang ini ke depan. Prepo plus noun subjek predikat. Ada pola yang seperti itu. Oke. Coba. Misal di dalam kelas, saya tulis bahasa Indonesia dulu. Di dalam kelas, ini apa ini? Di dalam itu bahasa Inggrisnya apa? In. Kelas, saya pakai the karena kelasnya sudah jelas. In the class, I am eating. Udah. Ini apa namanya? Subjek, Pak. Ini namanya apa, nak? Predikat loh, kan boleh. In the class, I am eating. Nah, saya tanya, ini apa ini? Ada ini loh, nak. Nah, ini loh, nak. Ini penting, nak. Ini apa ya, nak? Model. Model sebagai apa? Sebagai predikat. Oke, sebagai predikat. Sebentar. Kalau ini adalah model, ini apa? Tuh kan, betul. Model itu harus diikuti apa, nak? Kalau ada model, nak. Nanti saya bilang ke dosen, Pak, nama mahasiswa ini sampean uber-uber pakai bahasa Inggris karena belum tahu model, Pak. Halo. Oke, 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 oke. Itulah kenapa siswa nggak suka dengan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris terlalu banyak peraturan. Betul? Sepakat? Nggak ada yang berani ngomong. Enggak. Anak SMA 2 enggak saya bilangkan ke Pak Wawan kok, tenang aja. I will. Ayo, kalau I will diikuti apa biasanya? Misal. I will go. Go itu apa, nak? Saya nggak tanya arti. Verb. Verb. Berarti setelah model, yaitu ini, selalu diikuti
Verbnya pasti verb satu, nah. Berarti ini verb gitu loh. Ini verb yaitu ini. Gitu ya, ini hanya tambahan saja. Berarti kalau ini adalah predikat, nah jadi gini predikatnya itu yang ini, ya. Maka ini disebut apa? Subjek. Tuh, sudah muncul subjeknya. Berarti kan pola ini sudah ada. Anda tinggal kehilangan ini tuh kan. Tuh, hilang. Tuh kan preposisi lagi hilang. Berarti di sini ada apa di sini? Apa di sini? Ya prepo. Loh, Pak, prepo itu bisa bertubi-tubi kah? Siapa bilang tidak bisa? Prepo itu bisa bertubi-tubi hadirnya, nak. Serius. Coba saya tuliskan di sini. Ini sering, mungkin Raida sudah sering ketemu kalimat yang Pak Irul bikin ini. The book on the, udah sering ya Raida ya. In the corner of the class, in the building is mine. Coba, ini prepo, berarti benda di sini coret. Ini prepo, ini benda coret. Ini prepo, ini benda. Pasti benda, nak. Pasti benda. Di belakang prepo pasti benda. Tolong ilmu itu disimpan. Ini prepo, coret. Nah, kalimat itu kan intinya the book is mine. Artinya preposisi ditambah benda atau object of preposition bisa hadir secara berjamaah. Berjamaah kayak gerbong kereta gitu, gitu. Pengganggunya ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Itulah kenapa teks itu panjang, gara-gara pengganggunya ada banyak. Maka di sini logikanya ya harus diisi prepo. Karena di sini adalah benda. Mana jawabannya? Ya B. Nah, begitu caranya. Nah, soal TOEFL itu. Soal TOEFL banyak sekali yang model-model kayak gini. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Ternyata soalnya kembar, sorry. Coba. Mana yang salah? Soal ini mana? Kalau soal kayak gini, nah, namanya adalah error recognition. Anda disuruh mengenali jawaban yang salah. Recognition itu pengenalan yang salah. Maksudnya Anda disuruh mencari mana yang di garis-garis ini yang salah. Yang boleh Anda salahkan adalah yang digaris. Yang tidak digaris nggak boleh disalahkan. Wes, come on. Saya diam. Tugas untuk anak Mojo Agung diwakili oleh Sinta Laura. Ayo Mbak Sinta, jawabannya mana? Salah nggak apa-apa. Harus berani mencoba, come on. B, Pak. Jawabannya yang mana? B. Gara-gara apa? Soalnya kan to be are. Tapi subjeknya itu. Nggak jadi, Pak. Loh, Udah bener ada problems. loh. Ayo. Subjeknya are, Pak. Kan Subjeknya harus ada subjeknya. ini benar atau salah? Salah. Salah. Ini salah, nak. Kita tadi mencari subjek itu aturan mainnya patokannya apa? Benda yang dikatakan akan menjadi subjek itu ciri-cirinya letaknya di mana? Tepat sebelum apa? Sebelum preposisi. Subjeknya itu ini. Subjek tunggal atau jamak?
Ini subjeknya tunggal kan? Kalau subjek tunggal butuh P apa? X atau Y? Mas, X. X itu ada apanya? Ada S-nya. S-nya. Lah, ini kan predikat kan ini? Berupa to be kan? Predikat kan berupa to be. Tapi to be yang dipakai salah. Ini PY. Jangan pernah menentukan P yang ini berdasarkan ini. Bukan berdasarkan ini. Pokoknya konsepnya tadi gimana toh? Yang namanya prepo plus benda itu pengganggu. Boleh dihilangkan. Ini kan hilang. Hilang. Nah, ketemu sekarang subjek. Berarti kan predikatnya harusnya PX. Nah, begitu. Harusnya PX. Ini salah. Begitu. Jawaban Anda sudah benar tadi. Begitu ya. Mungkin ada yang bertanya begini, saya perjelas. Pak, kenapa di sini kok nggak ada preposisinya? Menjebak saya loh, Pak. Saya kejebaknya di sini bukan tadi gara-gara di sini tidak ada preposisi. Betul enggak? Iya, Pak. Saya setengah dukun, Pak Irul ini setengah dukun. Hati-hati sampean. Halo, sampean ngerti hukumnya N? N itu setara kan? Kirinya N dan kanannya N sama apa beda? Sama kan? Maka kalau di sebelumnya N ini ada kata benda N, kata benda ya, di sini harus juga kata benda. Nah, ini ilmunya. Yang akan saya sebut ilmunya ini. Kalau sebelum N ini ada preposisi, di sini juga sudah dianggap preposisi, nah. Cuma dihilangkan. Kenapa? Karena preposisinya sama. Kalau ditulis itu di sini juga off. Kan guru bahasa kita marah kalau menulis dua hal yang sama diulang-ulang. Jadi nanti kalau sampean ketemu N, kok di sini misalnya lagi ya, sorry, N, di sini ada kata benda, di sini ada kata benda, kok di sini ada prepo, dianggap di sini juga ada prepo, nak. Gitu loh, nak. Maka tadi sengaja sih penulis membuat soal begini, bukan Pak Irul loh ya, bukan Pak Irul loh ya yang gawe soal. Ngono sampai nyalahno Pak Irul. Berarti nanti ditulis begini ini memang sengaja, nak, dibuat mengecoh siswa. Dan Anda kena jebak, hati-hati. Tapi kan di sini ada N. Oh, hukumnya N itu begini. Sebenarnya di sini juga ada prepo. Cuma dihilangkan, cukup diwakili oleh prepo yang ini, gitu loh maksudnya. Begitu ya. Oke, next. Soal terakhir kah ini? Nah, coba. Ayo, jawabannya apa? Come on. Mana yang boleh dicoret? Udah, gitu aja deh pertanyaannya Pak Irul. Mana yang boleh dicoret, yuk? Loh, ragu. Ya udah, kalau ragu saya minum kopi dulu. Ayo, mana yang boleh dicoret? In Apa? in the United. United States. Ini coret, coret, seret. Ada lagi nggak yang bisa dicoret? Ya, sampai jawabnya kok nanggung tuh, nak. Nah, Oh, depannya juga Pak. Of classical ballet. ini coret kan? Karena Ya, ini OOP, ini OOP. Yang hilang apa? subject.
subjek. Subjek itu pasti iya dong. Coba, ini apa ini? Kan gitu. Ini kan verb, to verb satu. Salah. Ini apa ini? Oh, ini predikat. Salah. Ini apa ini? Ini subjek predikat kan? Ini subjek, ini predikat. Ya salah. Maka jawabannya adalah yang, cuma begitu saja. Pengajaran itu dimulai sekitar 1830. Pengajaran tentang apa, Pak? Tentang balet klasik. Di mana, Pak? Di Amerika, negaranya Pak D. Trump. Kan begitu, berarti hanya butuh subjek. Begitu jawabannya. Saya nggak tahu masih ada soal atau tidak. Oh, ini kayaknya terakhir ini, nak. Terakhir ya, nikmati. Ayo, kalau soal seperti ini pesan, bukan pesan terakhir loh ya, sampai nojo pesan terakhir loh, bukan pesannya Pak Irul, cari dulu predikat kalimat. Udah, ketemu soal apapun nanti cari terlebih dahulu predikatnya. Jangan subjek dulu, predikatnya. Come on. Di soal ada nggak predikat? Ada. Mana? Told by. Told by. Oke. Nah, kalau ada kata kerja diikuti oleh by, itu verb 3. Padahal syaratnya biar dia disebut predikat, verb 3 ini syaratnya harus ada yang namanya to be atau has, have, had. Untuk soal ini akan saya jelaskan untuk pertemuan berikutnya. Karena ini saya memancing Anda. Ini bukan ini bukan predikat. Nah, pada pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan poin-poin seperti ini. Biar Anda penasaran saja sih. Kayak apa sih pertemuan berikutnya? Nah, pertemuan berikutnya ini nggak bisa disebut predikat. Bukan. Kalimat ini, kata ini bukan predikat. Kenapa? Ya sudah, tunggu hari Selasa. Thank you. Terima kasih, sampai ketemu di hari Selasa. Kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, semangat.